Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri dari kelas D Bahasa Indonesia, Program Studi Manajemen dengan NPM 10009322126, angkatan 2022, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan apa yang telah saya buat di karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar Mahasiswa Terhadap Keefektivitasan Pembelajaran di program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Asri Nur Anissa Dewi, SPD MPD, karena telah membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini dengan tepat waktu. Selanjutnya, alasan saya memilih judul tersebut karena memandang betapa pentingnya dan bermanfaatnya untuk melakukan penelitian tentang gaya belajar mahasiswa di program studi manajemen Universitas Islam Bandung, di mana gaya belajar tersebut akan berpengaruh kepada strategi pembelajaran dan akhirnya akan berpengaruh kepada efektivitas pembelajaran. Apakah pembelajaran tersebut sudah efektif atau belum? Dalam penelitian ini, saya hanya meneliti karakteristik gaya belajar dalam FAK atau visual, auditorial, dan kinestetik pada mahasiswa program studi manajemen di Universitas Islam Bandung. Selanjutnya adalah definisi. Saya akan memaparkan tentang apa sih definisi pembelajaran, definisi gaya belajar, definisi efektivitas pembelajaran, dan dampak gaya belajar terhadap efektivitas pembelajaran. Definisi yang pertama, definisi pembelajaran. Pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis agar manusia dapat mengembangkan potensinya untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Menurut Mudya Harjo pada tahun 2014. Pada dasarnya, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang dengan cara mendorong dan memfasilitasinya agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan hal yang penting atau utama yang menjadi tolak ukur perkembangan suatu bangsa agar tidak tertinggal dari bangsa yang lainnya. Pendidikan bukan berarti hanya di akademis dan hanya di sebuah institusi seperti sekolah atau universitas. Tapi pendidikan juga bisa dari sosial, tentang pendidikan sikap, tentang pendidikan pola asuh yang ada di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya adalah definisi gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi, menurut Gunawan pada 2006. Tiap individu pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar yang kita pilih bisa dikarenakan pola asuh dan menjadi kebiasaan, atau juga bisa karena cara yang kita lebih sukai atau kebiasaan yang kita sukai. Sebagai contoh, ketika seseorang senang mendengarkan musik atau bermain musik, sudah dapat dikatakan seseorang itu memilih gaya belajar atau metode belajar yang cocok dengan dirinya, itu dengan auditorial. Yang selanjutnya, definisi efektivitas pembelajaran. Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif atau efek yang mempunyai arti pengaruh atau akibat. Jadi, efektivitas adalah pengaruh adanya kesesuaian kegiatan agar kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan atau rencana. Yang selanjutnya adalah dampak belajar terhadap efektivitas pembelajaran. Sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa gaya belajar akan berdampak pada efektivitas pembelajaran. Gaya belajar sangatlah mempengaruhi efektivitas pembelajaran.
Kemampuan siswa untuk memahami materi berbeda-beda, dan gaya belajar yang dimiliki siswa juga pastinya berbeda-beda. Potensi belajar adalah salah satu hal yang diperoleh seseorang selama proses pembelajaran berlangsung dan diujikan melalui tes baik lisan maupun non-lisan. Dampak yang bisa dirasakan ketika seseorang mengenali gaya belajarnya, yaitu akan lebih efisien atau akan lebih efektif waktu serta pembelajaran akan sangat efektif serta materi bisa dengan mudah dipahami. Selanjutnya, jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Gaya belajar visual juga memiliki karakteristik yang pertama, rapih, teratur, lebih mudah mengingat, dan dari yang dilihat daripada yang didengar. Dengan kata lain, gaya belajar visual lebih memfokuskan kepada penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Siswa dengan gaya belajar ini lebih dominan menggunakan pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Adapun karakteristik dari gaya belajar auditorial, yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang dia dengar daripada dia lihat. Berbicara pada diri sendiri saat belajar, senang mendengarkan dan senang mendengarkan. Yang ketiga, itu ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh atau mendapatkan sentuhan. Dengan kata lain, gaya belajar kinestetik itu menggunakan seluruh anggota tubuhnya, dari mulai visual, auditorial, dan tangan, serta yang lainnya. Adapun kriteria dari gaya belajar kinestetik itu menyenangi belajar dengan metode praktek, menyukai aktivitas yang melibatkan gerak tubuh, melibatkan tangan, kaki, dan yang lainnya, seperti olahraga atau menari. Berbicara dengan perlahan saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi lebih menggunakan isyarat tubuh. Yang selanjutnya ada fenomena. Sebuah pembelajaran bisa berjalan dengan efektif karena adanya strategi belajar yang tepat. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi strategi belajar. Selain faktor gaya belajar, efektivitas pembelajaran juga bisa karena faktor eksternal. Contohnya, pembelajaran yang dilakukan sekarang adalah hybrid atau sebagian online, sebagian offline. Dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19, ini bisa menjadi salah satu faktor pembelajaran tersebut apakah efektif atau tidak. Dari penelitian yang telah saya lakukan, pembelajaran di program studi manajemen Universitas Islam Bandung ini kurang efektif dikarenakan pembelajaran sekarang lebih banyak online. Dan umumnya pembelajaran online itu kan via Zoom dan hanya bisa mendengar tanpa bisa berinteraksi secara langsung. Dengan kata lain, pembelajaran online lebih memfokuskan pada audio dan sangat cocok dilakukan oleh mahasiswa dengan gaya belajar auditorial. Sementara mahasiswa yang punya gaya belajar kinestetik dan gaya belajar visual akan lebih kesusahan. Sementara analisis di atas bahwasanya mahasiswa program studi manajemen lebih memilih gaya belajar visual, maka dapat dikatakan pembelajaran di program studi manajemen ini kurang efektif bagi mahasiswa yang punya gaya belajar visual jika dilakukan dengan online. Ya, dari pemaparan tersebut dapat dapat ditarik kesimpulan atas analisis data yang telah saya lakukan, yang gaya belajar visual itu lebih dominan daripada gaya belajar auditorial dan kinestetik di program studi manajemen Universitas Islam Bandung. Untuk total responden yang lebih banyak memilih gaya belajar visual yaitu 464 dan auditorial
462, kinestetik 426. Di mana gaya visual dan auditorial itu hanya selisih 2. Artinya itu beda tipis dengan gaya visual. Kajian Islam. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Ayat di atas menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, umat muslim. Jadi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun proses pembelajarannya, kita tetap harus belajar. Dan ada juga surat Al-Kahfi ayat 66 yang artinya yang berartikan, hai Musa, katakanlah kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ilmu yang benar akan menjadi petunjuk. Artinya ilmu yang benar akan sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Pesan tersirat dalam ayat tersebut juga menuntut ilmu itu harus dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena ilmu dicari pasti secara bertahap. Hasil penelitian yang telah saya teliti di program studi manajemen itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, proses hasil diperoleh hasil bahwa kebanyakan gaya belajar yang sering dilakukan oleh mahasiswa program studi manajemen di Universitas Islam Bandung adalah gaya belajar visual yang memperoleh total responden 464 dari 50 orang yang menjadi objek penelitian. Namun tidak sedikit juga yang memilih gaya belajar auditorial. Karena total yang memilih gaya belajar auditorial yaitu 462, di mana hanya berbeda 2 poin saja dengan gaya belajar visual. Tetapi tetap saja, gaya belajar yang cocok digunakan untuk pembelajaran itu tergantung individunya sendiri. Adapun efektivitas pembelajaran di program studi manajemen itu sudah saya katakan tadi bahwasanya keefektivitas pembelajaran di program studi manajemen itu bisa dikatakan kurang efektif untuk sekarang karena masih dalam pandemik sehingga pembelajaran pun hybrid yang mengakibatkan sebagian online dan sebagian offline, di mana jika online itu akan lebih menggunakan auditorial tanpa kita bisa berdiskusi langsung, tanpa kita bisa bertemu langsung, berinteraksi langsung dengan dosennya, itu menyebabkan kesusahan untuk gaya belajar kinestetik dan gaya belajar visual. Ya, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penelitian saya yaitu berdasarkan tujuan penelitian, permasalahan, hasil analisis penelitian, dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran di program studi manajemen Universitas Islam Bandung kebanyakan memakai metode gaya belajar visual. Tetapi untuk sekarang pembelajaran ini kurang efektif karena pembelajaran hybrid kebanyakan online dan lebih memfokuskan kepada audio atau auditorial. Umumnya mahasiswa dengan gaya belajar visual ketika mendapatkan materi akan mencatat dengan cepat dan rapi, dan catatannya akan tetapi dengan mencatat tersebut mahasiswa akan terfokus kepada tulisan, dan jika dosen mendikte akan mengalami kesulitan karena alasan tersebut gaya belajar visual memiliki kelemahan terhadap pendengaran. Sudah dikatakan tadi bahwa untuk pembelajaran hybrid sekarang yang kebanyakan online itu kurang efektif di program studi manajemen Universitas Islam Bandung dikarenakan gaya belajar visual itu lebih memfokuskan kepada penglihatan, sementara Zoom atau Google Meet atau online itu kebanyakan pendengaran. Dan
visual itu memiliki kelemahan terhadap pendengaran. Strategi pembelajaran gaya belajar visual bisa menggunakan map, diagram, video, dan lain sebagainya yang bisa memfokuskan mahasiswa pada penglihatan. Gaya belajar visual sangat memfokuskan pada penglihatan, selain itu agar lebih menarik dan mahasiswa bisa menjadi lebih memahami materi yang disampaikan dosen sehingga pembelajaran bisa menjadi efektif. Tetapi dengan adanya pandemi saat ini, mungkin pembelajaran dengan menggunakan map, diagram, video belum bisa dilakukan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf, masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.